Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azzatur Rahmania, saya guru di SMP Tekno Insan Kamil Tuban. Pendidikan adalah salah satu faktor terpenting bagi kehidupan manusia, karena dengan adanya pendidikan, manusia mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan juga kreativitasnya. Namun, sejauh ini, problematika yang terjadi dalam dunia pendidikan, yaitu salah satunya bagaimana cara kita untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dari hasil pendidikan. Adapun upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas peserta didik salah satunya adalah dalam pembelajaran prakarya yang ada di sekolah. Dalam kurikulum 2013, prakarya merupakan mata pelajaran baru yang include di dalam jenjang SMP, di mana mata pelajaran ini merupakan imbas dari ditiadakannya materi TIK dan juga muatan lokal. Prakarya sendiri merupakan mata pelajaran di mana peserta didik akan diajarkan untuk membuat suatu karya dengan beberapa aspek penilaian seperti kerajinan, pengolahan, budidaya, dan juga rekayasa. Pada prakteknya, prakarya merupakan pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini ditunjukkan oleh kegiatan yang dilakukan peserta didik SMP Tekno Insan Kamil Tuban, khususnya pada saat tahap perancangan dan tahap pembuatan suatu karya. Namun, di balik antusias peserta didik dalam membuat suatu karya, peserta didik kurang memahami konsep dalam pembuatan karya. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya pemahaman siswa dalam memahami suatu materi yang diterangkan, khususnya dalam pembelajaran kerajinan. Sebab itu, sebagai seorang guru yang kreatif, saya mengembangkan suatu metode pembelajaran menggunakan sistem TGT, yaitu Team Games Tournament, untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami konsep kerajinan. Metode Team Games Tournament yang digunakan dalam pembelajaran prakarya ini sudah dimodifikasi di mana pembentukan kelompok tidak dilakukan ketika awal pembelajaran, tetapi pembentukan kelompok dilakukan ketika turnamen akan dilakukan. Adapun langkah-langkah yang saya gunakan, yang pertama, pengkondisian kelas. Yang kedua adalah penyampaian materi. Namun, sebelum saya menyampaikan materi inti, peserta didik akan mendapatkan advanced organizer yang berhubungan dengan materi kerajinan limbah bahan lunak. Barulah kemudian saya mengajak diskusi, mengajak secara aktif peserta didik untuk belajar materi yang disampaikan. Langkah selanjutnya adalah turnamen. Pada saat turnamen, saya membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil. Untuk pengambilan kelompok sendiri, di sini saya menggunakan ice breaking. Selain itu, ice breaking ini menjadikan peserta didik tidak jenuh dan tetap semangat. Barulah kemudian kita masuk pada kegiatan turnamen, di mana peserta didik akan mengerjakan kuis atau clue-clue yang sudah saya berikan di dalam sebuah amplop yang ditempel pada kertas berukuran A3. Apabila salah satu di antara anggota kelompok tidak paham dengan clue ataupun soal yang diberikan, maka anggota kelompok yang lain harus bisa membantu temannya agar temannya bisa memahami tentang clue dan soal-soal yang diberikan. Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini, saya mengajak peserta didik untuk mengecek kesesuaian pertanyaan dan jawaban. Demikian merupakan metode pembelajaran yang saya gunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi kerajinan limbah bahan lunak. Dengan metode ini dirasa cukup efektif dan efisien karena peserta didik mampu bekerja secara kelompok
kemudian mampu saling berbagi informasi sehingga mereka dapat meningkatkan pemahaman terkait materi yang disampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.